Perkenalkan, nama saya Meira. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai peringkat analisis yang paling rendah, yaitu peringkat analisis individu atau individual level analysis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi tentang sifat dasar manusia. Thomas Hobbes, misalnya, berpandangan bahwa manusia secara alamiah bersifat agresif dan merasa tidak aman. Sifat inilah yang kemudian tergambar dalam cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Sementara Thomas Carlyle pernah berkata bahwa sejarah dunia adalah tentang biografi orang-orang besar. Sebuah pernyataan yang menegaskan betapa besar pengaruh persepsi dan perilaku seorang pemimpin terhadap tindakan suatu negara, bahkan terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Dalam ilmu sosial, peringkat analisis individu dikategorikan sebagai analisis tingkat mikro. Yang diperhatikan di sini adalah gaya kepemimpinan, bagaimana kebiasaan kerja seorang pemimpin, cara mereka berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana mereka menerima informasi, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Pemisahan paling umum dalam gaya kepemimpinan adalah antara gaya terbuka dan juga gaya tertutup. Pemimpin dengan gaya yang terbuka selalu menyesuaikan diri dengan situasi, memperhatikan posisi pihak lain dan mencari validasi eksternal sebelum memutuskan. Mereka membangun jaringan informasi yang luas agar selalu memahami apa yang terjadi. Sebaliknya, pemimpin dengan gaya tertutup lebih yakin pada posisi dan keyakinan mereka sendiri. Mereka bertindak berdasarkan sistem kepercayaan yang dimiliki, kurang mempedulikan oposisi atau peringatan dari luar. Pengaruh mereka terhadap politik luar negeri pun lebih langsung dan lebih personal. Contoh pemimpin yang bergaya tertutup antara lain Ronald Reagan, George Walker Bush, dan Margaret Thatcher. Sementara Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Hashemi Rafsanjani dikenal bergaya lebih terbuka. Menurut Margaret Herman, ada ciri kepribadian yang dapat membentuk kebijakan luar negeri seorang pemimpin, yaitu keyakinan bahwa dirinya dapat mengontrol situasi, kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh, tingkat kompleksitas konseptual, rasa percaya diri, orientasi pada pencapaian atau pada pemeliharaan kelompok, tingkat kepercayaan terhadap orang lain, serta kecenderungan bias dalam kelompok. Kemudian, Herman menghasilkan 4 tipologi pemimpin, yaitu oportunis, pragmatis, strategis, dan crusader, masing-masing dengan pola pengambilan keputusan yang berbeda. Selanjutnya ada persepsi. Seorang pemimpin membangun pandangan dunianya sendiri, yang kemudian menjadi pandangan untuk membaca ancaman, peluang, hingga pilihan kebijakan. Persepsi ini membentuk realitas operasional mereka. Artinya, pembuat kebijakan cenderung bertindak berdasarkan apa yang mereka persepsikan sebagai kenyataan, bukan selalu berdasarkan fakta objektif di lapangan. Selanjutnya ada ideologi yang juga memainkan peran besar. Seorang pemimpin yang berideologi nasionalis kuat akan memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang dunia dibanding pemimpin yang berorientasi liberal. Dan perbedaan itu akan tercermin langsung dalam kebijakan luar negeri yang mereka ambil. Sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.